Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Sekarang kita akan menceritakan bos gangster yang berubah menjadi anak SMA lagi. Langsung saja, kucing loncat jatuh di rumput dan cerat, cerit, cerut. Di part kali ini terlihat pemukiman yang masih sepi. Dan di sana ada MC kita si Jung yang sedang berjalan sambil bergumam. Wah, sial ngantuknya. Ia berkata lagi, susah sekali pergi sekolah pagi-pagi. Ini bisa membunuhku. Bagaimana caranya melakukan ini selama 2 tahun ke depan? Lalu ia tiba-tiba terkejut melihat 2 preman yang pernah dihajarnya dulu. Dan preman itu menoleh terkejut. Si Jung berkata, apa yang kalian lakukan pagi-pagi sekali di sini? Pecundang menyedihkan. Preman itu pun bergumam, kau bajingan, kenapa kau menyapa aku? Lalu Jung tangannya mau menampar sambil berkata, apa brengsek? Apa akalmu masih belum kembali? Bahkan setelah kuhajar. Sambil preman itu ketakutan trauma pada si Jung tadi. Tiba-tiba Jung tertawa karena tidak jadi memukul. Jung tertawa berkata, hahaha pecundang, kau terlalu banyak tingkah, padahal kau sangat takut. Sambil si preman marah tapi ketakutan, Jung berkata lagi, kau Seok Yun bajingan lemah. Bagaimana orang sepertimu menjadi seorang gangster? Berhentilah bermain-main dan carilah pekerjaan atau semacamnya. Oke, berpikirlah dengan jernih dan hiduplah dengan lebih baik mulai sekarang seperti aku. 2 preman itu ketakutan berkata, bajingan sombong itu, akan kubunuh dia suatu hari nanti. Sambil Jung pergi berlalu meninggalkan mereka berdua. Lalu terlihat suasana sekolah dan para murid yang sedang masuk sekolah. Di dalam kelas masih seperti biasa, mereka mengobrol asik. Terlihat si kacamata yang membaca buku, lalu si gundul yang mukanya bonyok termenung, dan si Jung duduk di sana bergumam. Kupikir aku sudah datang cepat, tapi kebanyakan murid sudah ada di sini. Kurasa aku tidak pernah datang secepat ini. Lalu Jung melihat ke arah si Sim Jae. Jung berpikir, sial, dari mana aku harus memulai membantunya? Si kacamata di sana dipanggil oleh si Jung. Hei, kacamata, apa kau sibuk? Kacamata menoleh. Kenapa? Lalu si Jung berkata, maaf, tapi kau tukarlah tempat dudukmu dengan Sim Jae sebentar. Lalu si kacamata pergi tukar bangku pada Sim Jae. Lalu Sim Jae mendatangi si Jung berkata, halo Jung Seok, apa kau memanggilku? Jung berkata, duduklah di sini sebentar. Sambil ia menuding kursi sebelahnya itu. Lalu Jae duduk di sebelah Jung. Tapi tiba-tiba si Jung menatap wajah Sim Jae sampai terkejut. Di sana si Jung melihat Jae dari arah kanan kiri atas bawah. Sampai Jae malu karena ulah si Jung itu. Lalu si Jung berpikir, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, ia bergumam, dia tidak jelek juga. Gadis cantik akan selalu populer kemanapun mereka pergi. Jung bertanya, hei Sim Jae, apa penglihatanmu benar-benar buruk? Sim Jae menjawab, sedikit. Lalu tangan Jung akan menyentuh Sim Jae sambil ketakutan. Jung berkata, tenanglah, aku tidak menggigit. Lalu tangan si Jung mengambil kacamata Sim Jae. Sim Jae berkata, tunggu, kembalikan kacamataku, aku malu. Lalu terlihat Jae yang sangat malu dan imut di sana. Lalu Jung terkejut melihat wajah asli Jae. Jung bergumam, apa? Dia jauh lebih manis dari yang kuduga. Jung berkata, ini terlihat jauh lebih baik. Bisakah kau melihat ini? Lalu jari Jung dilihat oleh Jae berkata, tiga, itu sedikit kabur, tapi aku masih bisa melihatnya. Jung berpikir, sudah kuduga, ini karena dia memakai kacamata nenek ini hingga dia terlihat seperti kutub buku. Lalu Jung berkata, jangan pakai kacamatamu mulai sekarang, mengerti? Jae menjawab, tetapi aku tidak bisa melihat papan tulis. Lalu Jung berkata, pakainya saat di kelas saja. Akan kubunuh kau jika kau memakainya di tempat lain. Sambil si kacamata melihat mereka. Lalu Jung menyerahkan kacamata itu pada Jae. Sambil Jung berkata, bawa uang besok. Jae bengong berkata, oke. Sambil Jae gemetar sambil menangis ketakutan berprasangka buruk pada si Jung karena merasa ia sedang dipalak. Jung marah berkata, tunggu, apa-apaan responmu itu? Aku tidak akan mencuri uangmu. Jae berkata gemetar, iya, aku tahu, akan kusimpan rahasia ini dari guru. Jung berteriak, sudah kubilang bukan itu tahu.
Lalu Jung berkata lagi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Jadi selama 1 minggu ke depan, lakukan semua yang kukatakan. Mengerti? Hidupmu akan berubah mulai sekarang. Aku jamin. Jahe berkata, oh oke, aku mengerti. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Jung yang sedang tidur di meja kelas. Tiba-tiba dari pintu datang seseorang membuka pintu dengan keras dan kasar berteriak, oh Jung Seok, bajingan sialan. Sedangkan di samping sana terlihat si gundul yang sedang tersenyum. Dan orang tadi berkata, bangun sekarang juga, dasar bajingan, ikuti aku. Sambil Jung terbangun sambil berkata, bajingan gila mana yang mengganggu tidur pagiku yang damai. Seseorang siswa tadi berteriak berkata, oh Jung Seok, ayo bertarung. Jung melihatnya bertanya-tanya, siapa si besar mulut ini? Kau siapa kau? Ini pertama kalinya aku melihat dia. Dan ternyata nama orang itu adalah Junso, teman si gundul. Lalu si Jung mendengar Junso berkata, ku dengar kau menghajar temanku untuk sebuah alasan yang remeh. Dan Jung berdiri menunjuk Junso tadi sambil menoleh ke gundul berkata, hei Junso dan kau Junggo, apakah dia adalah temanmu? Dan si Junggo gundul berkata, itu benar, oh Jung Seok, dasar bajingan. Lalu Junso yang menantang tadi berkata, ku dengar kau hebat dalam bertarung, sialan, ayo bertarung. Jung berkata, Jinggo, bukankah alasanku untuk menghajarmu itu sudah cukup? Rupanya kau sangat kecewa hingga kau membawa temanmu itu. Jung melihat ke arah Junso dan berpikir, bagaimanapun juga, benarkah orang ini adalah teman si botak? Tidak ada orang yang terlihat seperti ini di kehidupanku yang lalu. Apa yang harus kulakukan pada pemuda congkak ini? Lalu Jung berkata, hei, terserahlah, kakakmu ini akan mengampuni dan melepaskanmu kali ini. Jadi berhentilah mengatakan omong kosong pagi-pagi begini dan kembalilah ke kelasmu dengan tenang. Lalu Jung berpikir, kenapa aku harus bereaksi pada orang yang tidak punya hubungan dengan kehidupanku yang lalu? Lalu tiba-tiba Junso itu berlari ke arah Jung, dan Jung di sana menguam berkata, Yung ini ingin tidur sampai kelas dibubarkan. Lalu jebret, Junso itu memukul Jung tapi dapat dihindarinya. Di sana Jung kelihatan emosi sampai murid di sana menoleh terkejut. Jahe juga terkejut melihatnya. Di sisi sana si gundul emosi berkata, rasakan itu, dasar bajingan. Junso adalah petinju sungguhan yang punya lisensi profesional. Oh Jung Seok, kau menemukan tandinganmu hari ini, bajingan sialan. Lalu Junso menyerang ke arah Jung dengan cepat. Dan Jung berkata, sialan, sudah aku bilang aku sedang mencoba untuk hidup dengan layak, tapi tidak ada satupun yang mau mendengarkanku. Sambil ia mengusap darah yang keluar di hidungnya, ia berkata, baiklah, kau bisa memukul. Majulah rahang gemuk sialan. Yung ini akan mengajarkanmu seperti apa pukulan sungguhan itu. Yung adalah panggilan untuk kakak tua atau orang yang dihormati. Ya mau ya. Sementara itu di kelas lain terlihat murid yang sedang berlarian berkata, hei ayo ke sana, ada pertarungan di kelas 4. Apa? Siapa lawan siapa? Oh Jung Seok dan Do Junso, cepatlah. Terlihat gadis Dipat kemarin juga mendengar perkelahian itu. Di sana kepalan tangan dari Junso menyerang Jung dengan sangat cepat dan ia berkata, apa pukulan yang sesungguhnya? Memangnya apa yang diketahui oleh penjahat yang menghabiskan waktu di jalanan? Sedangkan di sisi Jung, ia menahan pukulan dari Junso berpikir, bajingan ini, dia penuh dengan energi. Baiklah, seranglah aku sebanyak yang kau bisa. Kau hanya akan bisa memukul seperti itu selama 1-2 menit. Akan kau pukul telak kau saat aku melihat celah. Sedangkan Junso berpikir, pasti itulah yang dia pikirkan, bukan? Bajingan bodoh, kau pikir aku tidak akan tahu apa yang akan kau rencanakan, oh Jung Seok? Jung berpikir, pukulan beruntunnya mulai berhenti. Baiklah, ada celah. Lalu Jung menyerang ke arah Junso. Di sana Junso berpikir, dasar bodoh, seperti yang kuduga dari seorang penjahat jalanan. Kau pikir aku akan terkena pukulan sejelas itu? Akan kujatuhkan kau dengan satu pukulan setelah aku menghindari. Terlihat di sana tangan Jung mengarah ke muka Junso dan berhenti. Junso terkejut berkata, tunggu. Tiba-tiba Jung malah menendang kaki Junso sebelah kiri itu. Junso kesakitan karena tendangan Jung tadi dan berkata, tendangan rendah, kau bajingan pengecut.
Jung menjawab, "Pengecut, omong kosong, apa kau pikir ini di ring atau semacamnya?" Junso marah, ancang-ancang memukul berkata, "Diamlah brengsek," dan jebret. Junso terkejut karena pukulannya ditangkap sangat mudah oleh Jung. Jung berkata, "Hei rahang gemuk, pukulanmu cukup berbeda dengan yang tadi." Lalu Jung memukul si Junso telak di pipi kirinya sampai terjatuh. Ia berpikir, tidak mungkin aku terpancing, sambil dasinya dipegang oleh si Jung. Lalu Jung ancang-ancang mau menapok berkata, "Kenapa kau hanya berbaring saja? Aku baru saja mulai." Lalu plak, muka Junso ditampar keras dan plak plok plak plok plak plok. Muka kiri ataupun kanan digampar keras oleh si Jung itu. Teman-teman sekelas bengong melihat kejadian itu, dan Jung akan menampar lagi, tapi terdengar suara berkata, Berhenti." Ternyata itu adalah suara si Junso. Junso menangis berkata lagi, Aku kalah, maafkan aku, akan kutarik lagi semua yang kukatakan, kumohon." Jung tersenyum berkata, "Hei, apa kau bergurau dasar rahang gemuk? Kau bukanlah teman mereka." Sambil Junso menangis. Sedangkan si Gundul dan temannya gemetar akan kekalahan si Junso dan bengong tanpa kata. Jung berkata, "Aku benar-benar berpikir keras tentang hal ini, tapi tidak peduli berapa kali pun aku memikirkannya, aku tidak pernah melihatmu sekalipun." Junso bertanya-tanya dan berkata, Itu." Lalu Jung berkata lagi, "Kang Yongki, bajingan itulah yang membuatmu melakukan hal ini, bukan?" Lalu Junso menangis menjawab, "Itu bukanlah sesuatu yang ku ketahui." Lalu Jung menarik dasi Junso mendekat ke arahnya. Jung berkata, "Terserahlah, aku akan mengetahuinya saat aku menghabisi mereka, jadi matilah dengan tenang." Tapi Jung tiba-tiba mendengar suara lagi, "Jungsuk, jangan." Jung menoleh. Ternyata itu adalah suara dari Sim Jae-he. Sim Jae-he berkata lagi, "Berhenti, tolong berhentilah sekarang juga, Jung Seok." Lalu Jung melepaskan dasi dan tak jadi memukul Junso itu. Jung pergi berkata, "Aku akan pergi ke kamar mandi, katakan itu pada Bu Guru saat dia datang nanti." Sim Jae berkata, Tunggu Jung Seok." Lalu terlihat kamar kecil dan seseorang membasuh tangannya, dan itu adalah si Jung. Lalu ia berpikir, benar, inilah yang terjadi kemudian kehidupanku yang lalu saat aku membuat banyak kekacauan. Hari-hari saat aku memukul, menampar dan menghancurkan apapun yang menghalangiku. Dan si Jung membayangkan masa kehidupan dulunya itu. Dan seperti itulah semua mata menatapku, seperti sebuah tontonan. Semua tatapan itu membuat punggungku merasa gatal, tidak seperti yang lain. Lalu aku mulai menggila dan melakukan apapun tanpa berpikir. Kupikir hanya itulah satu-satunya cara agar aku bisa diterima. Itulah kesalahanku. Aku menyadari hal itu saat sudah terlambat. Tatapan mata itu bukanlah sebuah penerimaan, tapi ketakutan seseorang yang ingin mereka hindari untuk dilihat. Sial. Jung Seok, jalanmu masih panjang. Sambil ia menyesali yang telah terjadi dulu dan hari ini. Terlihat lorong kelas dan terlihat lagi si Jung bergumam, "Tapi apa yang harus kuperbuat pada Kang Yogi? Bajingan itu, kupikir dia akan menjauh karena sudah kupermalukan, tapi dia menciptakan drama ini. Kang Yogi sialan, bajingan itu. Dia bukanlah pengecut yang akan mengakhiri semuanya seperti ini. Haruskah aku mencarinya lebih dulu dan menghajarnya? Tidak bisa, aku sedang dalam pengawasan Pak Guru. Pasti ada cara lainnya." Sambil ia berjalan dan di balik tembok ada Bu Guru yang membawa setumpuk kertas hingga menutupi wajahnya. Dan jebret, Jung menabrak Bu Guru di sana. Jung memegang kepalanya berkata, "Sial, apa-apaan ini? Perhatikan di mana kau berjalan." Tiba-tiba Jung terkejut melihat paha mulus milik Bu Guru. Aduh, Lalu di sana Bu Guru duduk kesakitan karena tabrakan tadi. Waduh, jadi ingat zaman sekolah dulu. Aduh, yang bening-bening itu. Bu Guru berkata, "Aku tidak bisa melihat karena semua kertas ini." Jung terkejut berkata, "Si Hanji." "Oh tidak, Nona Bu Guru." Tapi Bu Guru malu, tapi malah mengangkang di depannya. Aduh. Bu Guru berkata, apa itu kau, Jung Seok? Bagaimana keadaanmu?" Lalu Jung malu menoleh berkata, "Nona Bu Guru, itu punyamu." Aduh, malah ngangkang. Dan Bu Guru terkejut, sadar akan ngangkangnya, dan lalu menutup roknya sambil malu berkata, Apa kau melihatnya? Dan kau melihatnya bukan?" Lalu Jung bergumam, "Putih, berenda,
Itu pemandangan yang bagus. Waduh, mau kenapa tidak dilihat dan yang putih perindah itu? Aduh, aku malah jadi pengen lihat juga. Asem. Dan Jung berkata, lalu apa semua kertas ini? Bu guru menjawab, mungkin sebaiknya aku berikan semua ini padamu sekarang. Aku menyiapkan semua ini untukmu. Jung terkejut berkata, untukku? Bu guru menjawab, ya, kau memintaku mengajarkan bahasa Inggris. Itu pasti menyulitkan jika aku langsung mengajarkannya padamu. Aku membawakan beberapa pelajaran dasar, jadi kau bisa belajar dari ini untuk sekarang. Jung bengong berkata, wow, Anda membuat ini dalam semalam. Bu guru menjawab, tidak semuanya. Aku melihat buku teks dan berbagai referensi. Bagaimanapun juga, ayo kita belajar dari dasar. Temuilah aku jika ada sesuatu yang tidak kau pahami. Jung malu dan bengong berkata, Nona Bu guru. Lalu terlihat Jung sedang duduk di meja kelasnya, dan ia berpikir, ini nampaknya dia membuat semua dengan mencarinya satu persatu. Dia begitu berusaha untuk membuat semua ini benar. Mari lupakan Kang Yogi dan semuanya, karena aku cukup sibuk untuk hidup dengan lebih baik. Sambil si Jung belajar huruf abjad, si kacamata meliriknya. Lalu Jung berkata pada kacamata, hei, bagaimana cara membacanya? Si kacamata menjawab, coba bayangkan pengucapan huruf itu adalah S. Jung berkata, S? Kurasa aku memahaminya. Aku memang jenius. Sedangkan di depan ada Pak Guru menjelaskan sebuah pedang. Ia berkata, pedang bercabang 7 ini sekarang disimpan di sebuah kuil di Jepang. Jung berkata, kenapa Jepang menyimpannya? Bukankah itu milik kita? Si kacamata menjawab, kurasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Baek J kepada Jepang saat itu jauh lebih kuat. Jung berkata, sudah kuduga dari mereka itu, para bajingan sialan itu. Tapi para Yakuza itu terlalu bertindak dengan terlalu mempercayai senjata. Mereka tidak sadar di mana tempat mereka. Si kacamata bingung. Lalu terlihat suasana istirahat di sekolah. Terlihat di sana si Jung yang kepalanya berasap. Jung berkata, sial, aku terlalu banyak menggunakan otakku. Aduh, mok. Jung kepalanya konslet karena banyak digunakan untuk belajar. Belajar apanya? Tiba-tiba si kacamata mendatanginya dan berkata, Jung Sok, berdirilah. Jung terbangun berkata, sialan, ada apa? Si kacamata menjawab, pelajaran selanjutnya adalah musik. Kita harus pindah kelas. Jung menjawab, oh, benarkah? Lalu Jung bergumam, bocah ini sangat berguna kemarin dan hari ini. Akan sangat bagus untuk mempertahankan bocah ini sebagai pesuruh, bukan, sebagai teman. Dan dia juga pintar. Si kacamata bengong bergumam juga, kenapa dia melihatku seperti itu? Apa aku membangunkannya untuk alasan yang buruk? Lalu Jung menunjuk ke arah si kacamata dan berkata, hei, kau si kacamata. Si kacamata bingung dengan ulah si Jung itu sambil bertanya-tanya. Jung berkata, kau, namamu siapa? Si kacamata menjawab, Jung In Ho. Kacamata bergumam, padahal lebih dari sebulan kita duduk bersebelahan, kenapa engkau nggak tahu, Jung? Lalu terlihat ruangan musik di sana dan Jung berkata, hei, di mana kursiku? Si kacamata menjawab, kau bisa duduk dimanapun saat kelas musik. Lalu Jung berkata, benarkah? Itu bagus, aku sedikit kelelahan. Rupanya Jung ini sedang mengantuk, mok. Lalu ia mengumam berkata, wah, baiklah, aku akan tidur siang di kursi belakang. Lalu terlihat di sana Sim Jae dibentak temannya, hei, ini tempat kami, di sini sempit, pergilah duduk di sana. Jae menjawab, oh ya, maaf, sambil dilihat si Jung di belakang. Lalu Jae duduk sendiri di sana dan tiba-tiba si Jung duduk di sebelah Jae sampai Jae terkejut. Jung di sana berkata, apa kau menyukainya? Haruskah aku pergi ke tempat lain? Jae menjawab, tidak apa-apa, terima kasih. Lalu Jung memalingkan muka berkata, apa yang kau katakan? Hanya terima kasih saja. Aku hanya duduk di depan agar aku bisa belajar dengan baik. Dan terlihat teman-teman Jae berbisik-bisik di sana. Saat pelajaran musik selesai, Jung kembali ke kelasnya. Jung emosi melihat sesuatu berkata, apa ini? Ternyata meja dari Shin Jae ditumpahi dengan cairan susu. Jung di sana emosi berkata, akan kubunuh mereka. Jae berkata, tidak apa-apa, jangan cemas Jung Seok, aku baik-baik saja. Jung berkata, baik-baik saja? Apa hanya itulah yang kau katakan setelah melihat semua kekacauan ini? Jae menjawab, ya, aku baik-baik saja, ini bukanlah yang pertama kalinya. Sambil mereka melihat meja itu, Jung berkata,
Sial, baiklah jika kau memang baik-baik saja, lakukan apapun yang kau inginkan, mengganggu saja. Lalu Jaehe menoleh ke mejanya itu, lalu membersihkannya sambil dilihat oleh si Jung dari belakangnya. Dan Jung dihampiri oleh si kacamata berkata, apa tidak masalah untuk membiarkannya? Lalu sambil Jung melihatnya bertanya-tanya, si kacamata berkata lagi, Jaehe maksudku, dia terlihat bahagia saat bicara denganmu pagi ini. Lalu Jung mau menampol kepala si kacamata hingga membuatnya takut. Jung berkata, berisik sekali, jika kau peduli seharusnya kau pergi membantunya. Jung menatap serius ke arah Jaehe berkata, sialan. Lalu bel sekolah berbunyi dan jam pulang sudah tiba. Di sana Jaehe melihat teman-temannya dan terdengar suara, kau puas? Jaehe terkejut menoleh, ternyata itu adalah Jung Seok. Jung berkata, apa kau merasa puas dengan terus lari dan mengasihi dirimu sendiri? Tapi Jaehe malah berkata, maaf. Jung emosi berkata, maaf. Apa hanya itulah yang bisa kau katakan? Hei, tadi pagi kau menghentikanku saat aku berkelahi dengan si rahang gemuk itu kan? Sim Jaehe menjawab, itu karena kekerasan adalah hal yang buruk. Jung berkata, benar, kekerasan bertarung itu adalah hal yang buruk. Aku tahu, tapi apa kau hanya menerimanya saja saat orang-orang melakukan apapun yang mereka inginkan padamu? Itulah apa yang selalu kau lakukan. Sambil si Jung menunjuk ke arah wajah Sim Jaehe, Jung berkata lagi, mereka semua membulimu karena kau selalu menerimanya saja tanpa melakukan apapun. Terlihat di sana Jaehe yang selalu dibuli dan dikucilkan. Jung berkata, apa kau tahu kenapa mereka membulimu? Karena mereka tidak menyukaimu, membencimu. Itu tidaklah benar. Semua itu karena kau terlalu mudah. Kau terus saja menjadi seseorang yang diintimidasi dari waktu ke waktu. Kau tahu, jadi kau perlu untuk lebih berani. Jaehe menyaut berkata, aku juga tahu. Itu karena aku bodoh dan mudah untuk dibully. Namun sambil Jaehe menangis membayangkan kejadiannya yang dulu itu, ia berkata lagi sambil menangis, aku tidak bisa melakukan apapun karena jika aku bilang tidak, mereka akan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Jung terkejut dan terdiam. Jaehe berkata lagi, Aku tidak keberatan jika diabaikan dan sendirian. Aku tidak ingin dibully. Aku ingin kehidupan yang tenang. Lalu Jung menatap Jaehe yang menangis itu. Jung berkata, benarkah itu? Dan Jung memegang tangan Jaehe dan menariknya sambil berjalan dan berkata, ikuti aku. Jaehe terkejut berkata, kemana kita akan pergi? Lalu Jung berkata, hentikan ocehanmu dan ikuti saja aku. Aduh, kira-kira kemana ya mereka berdua akan pergi? Aduh, aku makin jadi penasaran dan bersambung, Mok.